Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, para siswa siswi SMK Gelora di mana saja berada, wabil khusus di rumah saja. Semoga kita yang di rumah yang mendengarkan tausiah ini semoga selalu diberikan kesehatan, keimanan dan ketakwaan untuk kita beribadah di bulan suci Ramadan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap istiqomah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baik, pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang diturunkannya Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumuh wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hada akum wala'allakum tashkurun, yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya permulaan atau diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit di dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mengucapkan bilangnya, dan hendaknya kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah menyebutkan keutamaan bulan puasa, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia menuju kebenaran. Di dalam terdapat bukti-bukti yang sangat jelas tentang petunjuk Allah dan menjelaskan tentang perbedaan kebatilan dan kebenaran. Maka barang siapa yang berada dalam bulan tersebut ketika ia tidak sakit atau berpergian jauh, maka wajibnya bagi mereka berpuasa di siang harinya. Namun bagi orang yang sakit atau berpergian jauh sehingga berat baginya berpuasa, maka boleh baginya tidak berpuasa, kemudian mengganti puasa itu di hari yang lain sesuai dengan jumlah hari yang ia tidak berpuasa dengan keringanan. Ini Allah menghendaki kemudian bagi kalian yang tidak menghendaki kesukaan. Maka hendaklah kalian menyempurnakan puasa sebulan penuh dengan mengakhiri bulan puasa dengan zikir dan takbir pada hari raya Idul Fitri, sebagaimana Allah ajarkan kepada kalian, sehingga kalian bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya dengan perkataan dan perbuatan. Baik, saya akan menerangkan sebuah sejarah
tentang diturunkannya Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat pertama Al-Quran pada bulan Ramadan diturunkannya pada 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijriah, atau yang disebut dengan malam nuzul Quran atau malam Lailatul Qadar, atau yang diturunkannya Al-Quran. Sebagian meyakini tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 610 Masehi. Jadi pada tanggal 10 Agustus ya, 610 Masehi. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Muhammad di Goa Hira, Makkah, Arab Saudi. Setelah itu Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Sebagaimana meriwayatkan, Al-Quran turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Selama itu Al-Quran difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Muhammad sebanyak 30 juz, 114 surat dan sekitar 6.666 ayat. Al-Quran sendiri turun di 2 tempat ya. Yang pertama yaitu di Mekah atau yang disebut surah Makkiyah, dan yang kedua di Madinah atau yang disebut ayat Madaniyah. Allah berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr tanazzalul malaikatu war-ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusannya. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Itulah surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Diriwayatkan oleh Abu Abdul Qasim bin Salam di dalam kitabnya Fadha Al-Quran dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu. Ia berkata, wajib bagi kalian berpegang dengan Al-Quran, mempelajarinya dan mengajarkan kepada anak-anak kalian, karena kalian akan ditanya tentangnya, dengan juga kalian akan diberi balasan, dan cukuplah Al-Quran sebagai nasihat. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahum. Sebaik-baik orang adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya serta mengamalkannya.
hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dengan masa 22 tahun atau 2 bulan 22 hari atau 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Hikmahnya diturunkannya Al-Quran ini agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Orang akan enggan melaksanakan suruhan dan larangan sekiranya suruhan dan larangan itu diturunkan sekaligus banyak. Hal ini disebutkan oleh Al-Bukhari dari riwayat Aisyah. Di antara ayat-ayat itu ada yang nasikh dan ada yang mansyuh ya, sesuai dengan kemaslahatan, tidak dapat dilakukan sekiranya Al-Quran diturunkan sekaligus. Ini menurut pendapat yang mengatakan adanya nasikh dan mansyuh. Turunnya sesuatu ayat sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akan lebih mengesahkan dan lebih berpengaruh di hati. Selanjutnya, hikmahnya ini memudahkan penghafalan orang-orang musyrik yang telah menayangkan mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 32, yaitu menghafalkan Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus. Kemudian dijawab, didapat ayat sendiri. Demikianlah dengan cara begitu kami hendak menetapkan hatimu. Di antara ayat-ayat itu ada yang merupakan jawaban dan dari pertanyaan atau penolakan sesuatu pendapat untuk perbuatan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hal itu tidak dapat terlaksana kalau Al-Quran diturunkan sekaligus. Jadi kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Agar penghafalnya lebih mudah ya, lebih mudah memahami dan lebih mudah menghafal. Baik, itu saja tausiah yang saya sampaikan tentang Al-Quran diturunkannya di dalam bulan suci Ramadan.